Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika sahabat yang dulu kamu anggap rumah tiba-tiba mulai menjauh. Bukan karena salah besar, bukan karena pertengkaran, tapi ada jarak yang tumbuh, pelan-pelan, diam-diam, seperti ada yang berubah tanpa kamu tahu kenapa. Kamu lihat, dia mulai tak seantusias dulu. Kabar yang kamu bagikan tak lagi disambut dengan semangat. Kamu merasa bersalah karena bahagia, karena setiap kali kamu maju, dia justru makin mundur. Dan di dalam hati kecilmu, kamu mulai bertanya, apakah dia masih menganggapku teman? Persahabatan itu indah. Kita tertawa bersama, berbagi rahasia, menghabiskan waktu tanpa harus pura-pura. Tapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Sesuatu yang gak kelihatan di permukaan, tapi mematikan hubungan perlahan-lahan. Rasa iri. Iri hati kadang gak muncul dengan wajah marah atau cemburu. Kadang justru muncul dari senyum palsu saat teman kita bahagia. Dari ucapan, aku senang kok buat kamu. Padahal dalam hati ada luka yang menganga. Bayangkan dua sahabat, sebut saja Tony dan Anton. Mereka tumbuh bersama, saling dukung, saling sapa tiap hari. Tapi suatu hari, Tony dapat pekerjaan impian, dan Anton masih menganggur. Awalnya Anton bahagia, bangga bahkan. Tapi lama-kelamaan, dia merasa ketinggalan, merasa kalah, merasa Tony gak butuh dia lagi. Dan mulai dari situ, perasaannya berubah. Yang dulu jadi tempat curhat, sekarang malah menghindar. Yang dulu nyari kabar setiap hari, kini menghilang pelan-pelan. Dan kamu tahu, itu bukan karena Tony jahat, tapi karena Anton gak tahu cara menyembuhkan rasa irinya sendiri. Iri hati itu manusiawi, tapi kalau kita gak belajar mengelolanya, rasa iri bisa berubah jadi racun. Ia menggerogoti rasa syukur kita, membutakan mata dari segala hal baik yang sebenarnya kita punya. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lupa bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Kita ingin seperti mereka, tapi kita nggak tahu luka apa yang mereka pendam. Yang paling menyakitkan dari rasa iri bukan hanya hancurnya hubungan, tapi perasaan bersalah yang datang setelah semuanya terlambat. Ketika hubungan sudah rusak, ketika teman sudah menjauh, dan kita baru sadar, ternyata bukan dia yang berubah, tapi hati kita yang perlahan mengeras. Betapa banyak pertemanan yang hancur, bukan karena orang ketiga, bukan karena pengkhianatan, tapi karena diam-diam kita nggak bisa menerima kenyataan bahwa hidup mereka sedang lebih baik dari kita. Lalu, harus bagaimana? 1. Sadari bahwa rasa iri itu bukan dosa, tapi peringatan. Ia mengingatkan kita ada luka, ada ketidakpuasan, ada rasa kurang yang belum kita sembuhkan. 2. Jangan abaikan perasaanmu, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Tulis, renungi, hadapi, jangan disimpan sendiri sampai jadi racun. 3. Belajar bersyukur dengan perjalanan kita sendiri. Kamu nggak kalah. Kamu cuma sedang di bab yang berbeda. 4. Ubah iri jadi inspirasi. Alih-alih menjauh dari teman yang sukses, jadikan dia motivasi bahwa kamu juga bisa sampai ke sana. Untuk kamu yang pernah merasa iri, maafkan dirimu. Kamu bukan orang jahat. Kamu cuma sedang terluka. Dan luka itu bisa sembuh. Asalkan kamu mau jujur pada dirimu sendiri. Dan untuk kamu yang pernah disakiti oleh temanmu yang diam-diam menjauh, jangan menyimpan dendam. Karena kadang mereka menjauh bukan karena benci, tapi karena belum bisa menghadapi rasa kecil di dalam dirinya sendiri. Persahabatan sejati bukan soal siapa yang paling sukses, tapi tentang siapa yang tetap saling mendoakan, bahkan ketika tidak lagi saling berbicara setiap hari. Mari kita jaga hati kita dari rasa iri, bukan demi orang lain, tapi demi kebaikan kita sendiri. Karena hati yang bersih adalah tempat tumbuhnya hubungan yang sehat. Dan semoga kita bisa menjadi teman yang tidak hanya hadir saat tertawa, tapi juga mampu bahagia tanpa rasa curiga. Saat teman kita lebih dulu bahagia dari kita.